Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel yang membahas kajian matematik. Oke, pada seri materi kuliah Aljabar Linear Elementer kali ini, kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu kita akan membahas vektor. Ya. Nah, ya, pada video ini kita akan membahas mengenai notasi dan operasi pada vektor. Oke, perlu kita ketahui bahwa di sini ada istilah vektor dan itu kita harus mengetahui dulu apa sebetulnya itu vektor. Definisi daripada vektor, ya. Vektor itu sendiri itu adalah suatu besaran ya, yang mempunyai arah. Jadi selain daripada besaran, dia juga punya arah. Nah, kalau dalam geometri kita notasikan dia sebagai suatu, misalkan ini adalah suatu inisial awal atau kondisi awal di sini. Lalu kita punya titik yang kedua, misalkan ini B. Nah, arahnya itu dinotasikan dengan atau digambarkan dalam bentuk geometri ini dengan menggunakan anak panah seperti ini. Nah, ini jadi dia punya besarannya ini ya, ada ini besarannya panjang A ke B, di sini titik A ke B. Kemudian ada arahnya ke sini ya dengan panah. Nah, maka di sini kita punya suatu vektor ya, namanya vektor AB ya. Nah, di sini kita gunakan notasi ya. Notasinya ya ini karena ini berasal dari titik ya. Ini dari titik, mulainya dari titik. Ini bukan vektor, yang ini panjang, maksudnya ini menandakan dari sini ke sini gitu ya, panjangnya. Kalau panjang itu notasinya nanti ada norm. Ya, jadi ini panjang dari A ke B, di sini adalah norma ya, norma. Kita bilangnya norma. Oke. Nah, kita akan menotasikan ruas garis ini dengan menggunakan notasi vektor. Nah, ini kita akan pakai di sini notasi vektornya, misalkan C ya. Ini kalau digambar ini 2 dimensi, ini contohnya di 3 dimensi. Jadi ini kita misalkan aja ruas AB ini adalah A gitu ya, vektor A sama dengan ini AB gitu ya. Ini vektor. Nah, kalau dalam tulisan di sini saya menggunakan tanda ada di atas ini ya. Jadi ini menunjukkan vektor atau tanpa ini seperti ini. Tanpa panah ya, C boleh juga, menggunakan panah juga nggak masalah. Ya, ini seperti ini, C kecil, kemudian di sini ada tanda vektornya, arahnya. Nah, kalau di buku mungkin bisa menggunakan cetak tebal ya. Jadi di bold di situ. Tapi kalau dalam tulisan agak sulit membedakan mana cetak tebal dengan yang tidak. Makanya dalam tulisan kita akan menggunakan panah aja di atasnya ya. Ada panah di atasnya. Lalu di sini ada komponen-komponennya. Jadi ini C1, ini C2, C3 itu adalah komponen-komponennya. Kebetulan di sini adalah contohnya di 3 dimensi kalau yang ini ya. Yang ini digambar, kalau grafik ini secara geometri di sini 2 dimensi saja. Oke. Nah, bisa dengan menggunakan ini notasinya atau mendaftarkan komponen-komponennya menjadi matriks kolom di sini. Ya, kemudian di sini bisa juga dengan menggunakan perkalian dengan matriks satuan. Ini I, J, K ini adalah matriks satuan. Vektor satuan di sini ya. Kalikan dengan I, J, K, di situ vektor satuannya, lalu ini komponennya C1, C2, C3. Nah, I, J, K itu sendiri itu vektor satuan. Isinya apa? Isinya di situ adalah 1, 0, 0 karena ini di 3 dimensi ya. Kemudian J-nya di situ adalah 0, 1, 0. Kemudian J, K-nya itu juga sama dengan ini 0, 0, 1 ya di situ. Sehingga kalau kita kalikan CI, C1, C2, C3 ya, kemudian dijumlahkan, ini akan
menghasilkan penulisan seperti ini, C1, C2, C3. Jadi kita boleh menuliskan vektor itu dengan menggunakan ini, satu ya, ada tanda panah di atasnya, atau dengan mendaftarkan komponennya, komponen-komponennya secara vektor matriks kolom jadinya di sini, atau kita kalikan dengan penulisan yang ketiga, ini bisa dikalikan dengan vektor satuan, atau bisa langsung seperti ini dengan menggunakan ini koordinat nantinya ya, jadi koordinat. Jadi ini juga berasal dari yang ini sih, sebetulnya sama aja penulisan yang seperti ini ya, itu notasi vektornya, kita bisa pakai salah satunya. Nah, itu vektor ya. Nah, kalau di sini tadi saya singgung istilah panjang atau norma, ya kita gunakan istilah norma di sini. Ya, panjang. Ini notasi panjangnya seperti ini. Jadi ada tanda mutlak 2 gitu ya. Nah, ini seperti mutlak 2 ini disebut sebagai norma. Ya, ini norma ya. Oke. Bagaimana cara kita menghitung norma? Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut, sebetulnya ada di video khusus ya, di pas nanti menjelaskan tentang hasil kali dalam atau hasil kali silang ya. Oke, tapi di sini saya tunjukkan dulu sedikit ya untuk notasi panjang dari vektor ini. Kita punya vektor misalkan C, di sini vektornya komponennya ada C1, C2, C3 di situ. Maka kita akan memperoleh panjang vektor atau norma vektornya itu adalah, normanya adalah di sini ya. Caranya adalah dengan mengkuadratkan semua komponen-komponennya lalu dijumlahkan, kemudian diakarkan. Nah, itu atau kita kita sebut dengan akar dari penjumlahan kuadrat-kuadrat komponennya gitu ya. Kita bisa mengatakannya seperti itu. Nah, itu adalah norma untuk vektor atau panjang vektornya. Kita bisa hitung dengan cara seperti ini ya, kalau kita sudah mengenal komponen-komponennya. Nanti kita akan bahas di di slide berikutnya ya, untuk komponen vektor pada koordinat Cartesius ya. Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1 atau normanya 1. Jadi panjangnya 1 atau normanya 1 itu disebut sebagai vektor satuan. Nah, IJK ini disebut sebagai vektor satuan karena mereka panjangnya 1. Kalau kita hitung di sini vektor I ya, ini ada I ya, J, K, ya ini vektor, menunjukkan vektor. I ini kalau kita hitung normanya ya, dia akan ya, ini komponennya dia akan mendapatkan hasil 1 ya, panjangnya ini 1 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat, hasilnya adalah 1. Maka ini disebut sebagai vektor satuan. Begitupun dengan J, kalau kita kalau kita tuliskan hitung panjangnya, maka ini akan mendapat 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, ini 1 juga. Begitupun dengan K juga dia akan memperoleh hasil yang sama ya, yaitu 1. Makanya mereka disebut sebagai vektor satuan. Ini juga hasilnya adalah 1. Nah, ini disebut sebagai vektor satuan. Oke. Nah, ini kita sudah melihat beberapa notasi ya dan vektor, istilah-istilahnya ya, beberapa di sini sudah disebutkan, ada vektor satuan, kemudian ada norma, panjang vektor, kemudian apalagi ya, di sini ada notasi vektornya, ada ini komponen C1, C2, C3 itu adalah komponen. Ada satu lagi ekivalen ya, ekivalensi tentang vektor. Jadi kalau kita punya dua buah vektor di sini, misalkan ada vektor U di sini, kemudian ada vektor V di sini ya. Di sini ada vektor V. Nah, U dengan V ini dikatakan ekivalen atau sama apabila panjangnya sama, besarnya sama, dan arahnya juga ya. Jadi selain daripada besarnya ya, selain daripada besarnya, dia pun harus arahnya sama ya. Walaupun tidak berhimpit di situ ya. Ini UV, misalkan ini W ya.
Nah, ini panjang dari titik ini ke sininya sama, besarannya sama, panjangnya sama, arahnya pun sama. Maka ini disebut sebagai ekuivalen atau kita tulis dengan tulisan U sama dengan V di sini sama dengan W di sini ya. Nah, itu namanya ekuivalen atau setara ya. Itu istilah daripada ini setara dua buah vektor. Ini saya tulis di sini ekuivalen. Nah, itu adalah istilah dalam vektor ya, tambahan aja. Istilah vektor tambahan. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini adalah operasi vektor. Ya, jadi kita lihat dulu ada beberapa operasi pada vektor. Yang pertama tentu di sini ada penjumlahan antar vektor. Ya, tentu di sini harus pada ruang yang sama. Syaratnya itu adalah harus pada ruang yang sama. Ya, kalau dia ada di ruang dimensi 2, ya dua buah vektor yang akan dijumlahkan juga harus dia berada di ruang dimensi 2 gitu. Ya, kalau satu di dimensi 2, satunya dia ada di ruang dimensi 3, nah itu tidak bisa dijumlahkan. Oke, pengurangan masuknya ke sini ya. Pengurangan masuknya ke sini karena pada dasarnya kalau kita punya satu vektor, misalkan ini U, kemudian penjumlahan, pengurangan ini dikurangi dengan W misalkan, ya, maka ini sebetulnya apa? Sebetulnya dia adalah penjumlahan dengan W yang arahnya berbeda dengan arah W-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan bahas tentang ini. Tambahannya di pengurangan. Oke, ini penjumlahan antar vektor. Lalu apalagi operasi vektor yang ada perkalian ya. Di perkalian ini ada dua macam. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar ya. Yang kedua itu adalah perkalian vektor dengan vektor yang lain. Nah, perkalian vektor dengan vektor yang lain pun itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah hasil kali titik atau kita sebut dengan dot product. Kemudian yang kedua ini adalah hasil kali silang atau kita sebut dengan cross product. Nah, kita akan membahas pada video kali ini hanya sampai di sini berarti ya. Perkalian, dengan yang atas, penjumlahan vektor, kemudian perkalian vektor. Ini yang akan kita bahas. Perkalian vektornya hanya sampai skalar saja ya, karena nanti di bagian ini akan dibuat masing-masing karena cukup lumayan banyak materinya untuk hasil kali titik dan hasil kali silang. Nah, ini nanti dijelaskan di video yang lain. Oke. Nah, kita lihat di sini penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor secara geometri itu kita bisa lihat di sini misalkan kita punya vektor, katakanlah vektor U dan ada vektor V yang lainnya, maka di sini kita akan tentu di situ vektor-vektornya harus berada di ruang yang sama ya. Maka kita akan mendefinisikan mengenai penjumlahan dua buah vektor atau kita jumlahkan U dengan V itu hasil didefinisikan, definisinya adalah seperti ini. Kita punya vektor U nih misalkan, yang ini adalah vektor U. Kemudian kita punya satu lagi vektor, misalkan ini adalah V atau kebalikannya juga boleh. Di sini yang bawah ini adalah U misalkan, yang ini adalah V juga boleh ya. Lalu apa sebetulnya penjumlahan? Nah, ini langsung hasil akhir ya, karena pada dasarnya tidak seperti ini di awalnya. Nanti saya jelaskan. Oke, maka di sini penjumlahan dari dua buah vektor itu adalah resultan dari vektor-vektor ini U dan V ini ya. Ini baru di sini adalah U dan V ya. Nah, ini U-nya yang ini. Oke, ini panjang berarti ini Pak, kalau ini adalah panjang U-nya ya. Nah, ini adalah U plus V-nya. U plus V-nya adalah resultannya. Kalau ini kita misalkan U ya, ini vektor U, kemudian yang ini adalah vektor V-nya. Nah, sorry. Oke, kita lihat di sini pada dasarnya kita bisa langsung dapat menghasilkan resultan ini kita definisikan sebagai penjumlahannya. Karena pada awalnya tidak seperti ini ya, tapi karena ada sifat komutatif, maka ini langsung kita buat bahwa dia adalah
apa namanya, ini tuh apa namanya, resultannya. Ya, karena di awalnya sebetulnya penjumlahan itu berbentuk seperti ini di atas. Saya tulis di atas saja sebagai di sini ya. Untuk penjumlahan, misalkan kita punya U tadi, ya, dan V-nya di sini misalkan V. Nah, ini V. Lalu kita punya U-nya di sini. Nah, begini, ini U-nya. Ya, ini U-nya. Maka dari sini kita punya penjumlahan di sini adalah dari titik ini ke ujung sini. Ya, ini adalah penjumlahan antara V ditambah dengan U. Ini U, ini V. Nah, ini. Ya, ini V dengan V plus U. Nah, lalu kalau kita punya ini dulu, ya, U dulu, misalkan yang ini U dulu, lalu kita punya ke sini adalah V. Ya, ini adalah V, ya, vektor V di sini. Maka sebetulnya kita punya penjumlahannya yang ini sebetulnya, ya, awalnya yang ini. Jadi dari titik awal pemberangkatan sampai titik akhir dia vektor itu menuju. Jadi dari U dulu, kemudian dari V. Nah, ini baru penjumlahan U plus V gitu. Ini adalah U plus V penjumlahannya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa V plus U di sini dengan U plus V itu sama-sama vektor ini ya, vektor resultannya, vektor yang sama, sehingga dari sana kita bisa mendefinisikan vektor penjumlahan itu adalah vektor resultan dari vektor U dan V gitu, resultannya. Nah, jadi kita punya ini ya. Oke, pada dasar di awalnya seperti ini sebetulnya ya, karena di sini kita punya U plus V itu sama dengan V plus U. Nah, lalu apa pengurangan ya? Jadi kita langsung di sini pengurangannya aja. Apa yang mendefinisikan dengan pengurangan yang secara geometri, pengurangan itu seperti apa? Nah, kalau kita punya katakanlah vektor di sini U ya. U di sini, maka sebetulnya kita punya vektor min U. Nah, di sini ada min U ke sini. Jadi kita punya ini arahnya berbeda. Oke, ini panjangnya dianggap sama aja ya. Oke, ini besarnya sama. Jadi ini min U-nya. Nah, ini adalah min U dan ini adalah vektor U. Nah, kalau kita punya V berada di sini, ya, berada di sini. Ini katakanlah V-nya. Maka sebetulnya kita punya V, ini jadi V min U ya. V min U itu adalah V, ya, V ditambah dengan min U. Nah, seperti ini. Ya, jadi perhatikan kita punya V-nya yang ini tadi, ya. Lalu kita punya U-nya, min U-nya yang ini. Ya, jadi kalau kita lihat penjumlahan itu tadi definisinya adalah resultannya dari titik awal ke titik ini ya. Berarti kalau begitu kita punya resultan yang ini ya, antara min U dengan V. Berarti resultannya yang ini ya. Oke. Jadi kita punya ini. Nah, ini adalah vektor V dikurangi dengan U. Nah, ya, seperti itu. V dikurangi dengan U itu adalah vektor yang menggambarkan selisih antara V dengan vektor U. Nah, kalau begitu, karena ini kita bisa proyeksikan sebetulnya ke sini kan, ini panjangnya sama, kita bisa panjang ini kan bisa ke sini ya. Ini bukan vektor, yang ini hanya tanda panah aja. Saya mau mindahin ini ke sini. Jadi sebetulnya pengurangan itu pengurangan antara vektor, katakanlah di sini vektor V dengan vektor U, itu adalah vektor yang menghubungkan ujung-ujung dari vektor U dan V di sini ya. Nah, ini adalah vektor V dikurang dengan U.
Ya, di sini ya. Jadi kita punya ini, jadi ini vektor U, V min U itu yang ini, V min U itu yang ini. Jadi ini kita geser aja ke sini, proyeksikan ke sini. Jadinya kan. Nah, jadi ini adalah pengurangan. Penjumlahan udah, pengurangan udah, tinggal satu lagi adalah perkalian. Ya, perkalian di sini yang kita bahas adalah perkalian dengan skalar saja. Oke, nanti kita bahas untuk perkalian vektor dengan vektor, ya kita bahas di video berikutnya. Nah, ini perkalian vektor. Katakanlah vektornya vektor U, kita kalikan dengan skalar K. Notasinya seperti ini K dikali dengan U, vektor U ya di situ. Maka kita definisikan ya, vektor atau perkalian vektor dengan skalar itu adalah vektor yang panjangnya K kali dari panjang vektor sebelumnya, panjang vektor U di situ ya. Arahnya bagaimana? Arahnya itu akan bergantung sekali dengan K-nya. Ya, ketika K-nya itu adalah positif, maka vektor yang baru yang dibentuk itu atau KU di sini ya, vektor KU ini ya, yang dibentuk dari perkalian itu akan searah dengan vektor U-nya. Kalau K-nya positif, tapi kalau K-nya negatif, ya, maka vektor yang dibentuk dari perkalian dengan skalar tersebut, dia akan berlawanan arah dengan vektor asalnya. Dalam hal ini adalah vektor U. Ya, itu seperti itu. Nah, perhatikan kita punya ilustrasi geometrinya. Ini misalkan vektor U, ya. Ini misalkan vektor U. Nah, ketika kita punya katakanlah 2 kalinya vektor U, ya, 2 kalinya vektor U, maka dia akan punya vektor yang arahnya sama, tapi besarannya dikalikan 2 kali lipat daripada U atau dari vektor sebelumnya. Jadi kita punya vektor ini yang panjangnya itu 2 kali lipat dari asalnya. Yang tadinya U saja sampai sini, ya, sampai sini saja. Sekarang di panjangnya dikalikan 2, ya. Jadi kita punya ini dan arahnya sama. Itu yang penting, arahnya sama karena K di sini atau konstanta yang kita skalar yang kita punya atau yang kita kalikan dengan U-nya itu adalah positif. Berbeda kalau kita punya K yang negatif. Ya. Kalau kita punya K yang negatif, katakanlah kita mau min 2U. Ya, min 2U itu artinya di sini min 2U besarnya sih sama, kita kalikan dengan 2 kali besarnya, tapi arahnya berbeda. Dia akan ke arah sini. 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipatnya di sini. Ini adalah min 2U. Jadi ini besarnya 2 kali lipat dari U, arahnya berbeda dengan U. Begitu. Nah, itu adalah perkalian vektor dengan skalar ya. Perkalian vektor dengan skalar. Oke, kita lihat vektor dalam sistem koordinat. Ya, sorry, ini sistem. Sistem koordinat, misalkan kita punya biasanya sistem koordinat ini kita misalkan dengan x, y ya, di sini x, kemudian ini y. Nah, si vektor itu dibangun di sini. Misalkan ini titik akhirnya adalah V1, kemudian di sini adalah V2. Maka kalau di 2 dimensi, ini di 2 dimensi ya. Di 2 dimensi ini kita punya ini titik akhirnya. Jadi kita punya vektor ini itu komponen-komponennya atau katakanlah ini adalah vektor V. Vektor V ini komponen-komponennya adalah V1 di sini, V2. Ya. Nah, kalau kita punya 2 buah titik di sistem koordinat, ya, misalkan di sini kita punya A, dan di sini kita punya B. Nah, ini X, kemudian ini Y di sistem koordinat. Katakanlah si A ini dia punya alamatnya, koordinatnya adalah X1, Y1. Kemudian B ini koordinatnya di X2,
Y2. Maka ruas garis yang berarah dari A ke B ini kita bisa mencari komponen vektornya. Katakanlah ini vektor U. Jadi vektor U ini ditentukan oleh selisih daripada ini. Titik-titik komponennya itu adalah X2 dikurangi dengan X1, lalu Y-nya adalah Y2 dikurangi dengan Y1. Nah, kalau begitu kita punya di sini panjang vektornya dari titik A ke titik B, itu kita definisikan panjang vektor U itu adalah akar dari komponen-komponennya tadi ya. Komponen-komponennya di sini adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Jadi kita punya ini X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurangi dengan Y1 kuadrat. Oke, dan ini adalah kalau kita lihat ini merupakan berasal dari hukum Pythagoras ya. Karena kita mau menghitung panjang U ini, berarti kalau kita buat dalam bentuk segitiga, ya katakanlah kita punya garis lagi di sini. Nah, ini panjang ini jadinya. Ini ya. Katakanlah ini saya bilang C. Maka secara geometri kita bisa lihat yang ini titiknya berapa, si C ini titiknya adalah ini kan di X2 ya. Jadi X2, Y1. Jadi panjang daripada titik A ke C itu adalah X2 dikurangi X1, 0 di situ karena Y1 dikurangi Y1. Ya, jadi panjang ini, panjang A ke C itu yang ini berarti A ke C itu adalah X2 dikurang dengan X1. Sementara dari C ke B itu dari titik ini ke sini itu adalah panjangnya di sini adalah Y2 min Y1. Sehingga kalau kita ambil keluar segitiga ini, jadi ini X2 min X1, yang ini adalah Y2 min Y1, maka panjang ini berapa? Nah, itu kan pertanyaannya, ini panjang AB itu berapa sih gitu kan? Panjang AB itu berapa? Nah, AB itu kan bisa dicari dengan menggunakan Pythagoras. AB kuadrat sama dengan apa? AC kuadrat. C kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke, sementara AC-nya itu sendiri adalah X2 min X1 kuadrat ditambah dengan BC-nya adalah Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga panjang AB atau kita sebut dengan vektor U di sini adalah vektor U itu adalah akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Nah, ini kalau kita berangkat dari menggunakan rumus Pythagoras. Kalau ini rumus daripada rumus norma dari vektor. Ini adalah normanya itu sendiri. Nah, itu idenya dari sana. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita punya di sistem koordinat, kalau tadi kita sudah mendefinisikan di sistem koordinat, berarti secara analitis ya, operasi pada vektor kita bisa menjelaskan atau kita bisa mencari komponennya. Misalkan kita punya ini di dimensi 3 nih, saya punya A-nya adalah A1, A2, A3, ya, kemudian B-nya kita punya B1, B2, B3 di situ, ya. Maka tentu ini di ruang yang sama ya, ini di ruang R3 dua-duanya. Maka kita punya apa? Kita punya penjumlahan. Di situ penjumlahan dari dua buah vektor itu adalah penjumlahan dari masing-masing komponen vektor tersebut. Nah, ini kita jumlahkan A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3.
Jadi penjumlahan dari dua buah vektor itu kita tinggal jumlahkan saja komponen-komponen dari masing-masing vektor tersebut yang seletak di sini A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Begitupun pengurangan ya, begitupun pengurangan karena tadi kita bahas tentang pengurangan di sini ya. Begitupun ini. Jadi kalau kita punya A1 pengurangan antara A dengan B, maka kita punya di situ A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2 dan A3 kurang B3 ya. Perkalian pun sama. Ya, ini masih sederhana, operasi-operasi sederhana. Jadi perkalian di sistem koordinat itu nanti di komponen-komponennya kita kalikan saja dengan skalarnya. Jadi kalau kita punya vektor A, kemudian mau dikalikan dengan skalar A, kita kalikan berarti komponen-komponen vektor dari ini adalah perkalian komponen-komponen vektor A tersebut dengan skalar. Jadi kita kalikan ini K gitu ya. Semuanya kita kalikan dengan vektor K. Oke. Nah, sampai sini itu adalah materi untuk operasi vektor. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh dari vektor penjumlahan misalkan, atau kita lihat contoh perkalian dan lain sebagainya di sini. Nah, misalkan kita punya vektor di sini, vektornya adalah V. Biar tidak sama dengan U ya. Kadang-kadang saya suka sama dengan U, jadi ini saya tulis V. V dengan W saja. V-nya di sini saya punya 1, kemudian ada minus 3, kemudian ada 2 ya. Lalu kita punya vektor W. W-nya ya, vektor W di situ ada apa? 4 misalkan, kemudian ada 2 dan 1. Katakanlah seperti ini. Maka kita punya penjumlahan dari dua buah vektor. Ya, penjumlahan dari dua buah vektor berarti V ditambah dengan W. Itu kita tinggal jumlahkan saja komponen masing-masing. Jadi di sini adalah 1 ditambah 4. Kemudian minus 3 ditambah 2. Kemudian di situ ada 2 ditambah 1. Ya. Ini berarti kita punya ini adalah 5. Ini adalah min 1, kemudian ini adalah 3. Nah, itu adalah penjumlahan dari dua buah vektor. Kalau perkalian dengan skalar bagaimana? Ini perkalian dengan skalar misalkan 3V misalkan ya. 3V berarti kita tinggal kalikan aja 3 dengan vektor komponen vektor P-nya adalah 1 minus 3, kemudian ada 2. Berarti kita punya di sini adalah 3 min. Ini kita kalikan semua ke dalamnya, jadi 3 min 9, kemudian 6. Nah, ini perkalian vektor. Jadi kita punya, kalau pengurangan bagaimana? Sama aja ya. 1, 2, ini nomor 3. Misalkan pengurangannya min W, V dikurangi dengan W. Maka kita akan punya di sini adalah 1 min 4, kemudian minus 3 minus 2, kemudian ada 2 min 1. Ya, jadi kita punya di sini adalah min 3, kemudian ada min 5. Yang ini 2 min 1 adalah 1. Oke, ini adalah contoh untuk operasi-operasi tadi ya. Operasi-operasi operasi-operasi vektor. Jadi kita juga bisa menghitung ini. 3V ditambah W itu berapa? Nah, 3V-nya kan kita udah hitung di sini ya. Jadi ini 3, saya tulis di sini 3. Ini nomor 4 ya berarti ya. Oke, ini 3, min 9,6 ditambah dengan W-nya adalah 4, 2, 1. Sehingga kita punya ini 3 dengan 4 adalah 7. Min 9 tambah 2 jadi min 7. Min 7. Loh, ini pas banget ya. 6 ditambah 1. Ini jadi 7. Oke ya, ini angka 77. Oke, itu nggak sengaja ya. Oke, nah di sini jadi kita punya 1, 2, 3, 4 contoh, dan kalaupun kita mau pengurangan ini satu lagi, misalkan nomor 5 kita maunya katakanlah
3V aja, 3V dikurangi dengan W yang atas lagi aja ya. Ini 3V dikurang dengan W, ini oke, ini vektor semua ya. Memang agak repot kalau kita mau nulis seperti ini. Oke, ini 3V min W, berarti 3V-nya adalah 3 min 9, 6, dikurangi dengan W. W-nya adalah 4, 2, kemudian 1. Jadi kita punya di situ 3 dikurangi 4 min 1, min 9 dikurangi 2, yang ini ya, min 9 dikurangi 2 adalah min 11, kemudian 6 dikurangi 1 jadinya 5. Oke, ini adalah hasil perkalian vektor, pengurangan vektor ini ya, 3V dikurangi dengan W. Nah, mungkin sampai di sini untuk operasi vektor ini yang sederhana ya. Kemudian di sini juga dijelaskan secara geometris. Nah, nanti kita akan lanjutkan materinya untuk hasil kali vektor dengan vektor. Di situ ada dua macam, ada hasil kali dalam dan ada hasil kali silang ya, cross product dan dot product. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.